Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 5 dari kelas 5B akan menampilkan presentasi mengenai ujian tengah semester audit sistem informasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yakni ada Jovan Kabalgi dengan 38, Zihan Aufa Kilmi Firdausi dengan Imahir 47, Rio Apriandi Rosman dengan Imahir 40, juga Fadan Yahya dengan Imahir 30. Kami adalah satu, pengertian audit, kedua, audit informasi, kelima COVID 2019, keenam audit informasi menurut COVID 2019, ketujuh kasus audit informasi dengan menggunakan desain COVID 2019, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Sebelum itu, marilah kita mempresentasikan mengenai pendahuluan audit informasi. Jadi, audit informasi itu sendiri adalah langkah penting dalam manajemen teknologi informasi pada organisasi. Nah, dalam audit ini ada beberapa aspek yang bisa dibilang menjadi fokus pada sistem informasi suatu organisasi. Yang pertama, efektivitas. Jadi, maksudnya adalah apakah sistem informasi ini memenuhi tujuan dan kebutuhan pengguna, dan juga apakah data yang dihasilkan itu akurat dan juga relevan. Yang kedua ada efisiensi. Maksudnya adalah seberapa baik sistem menggunakan sumber daya yang ada, serta apakah ada proses yang dapat untuk mengurangi biaya ataupun waktu. Yang ketiga adalah keamanan. Maksudnya adalah sejauh mana sistem itu melindungi data dari ancaman eksternal dan internal, serta apakah ada kebijakan yang mengatur akses dan juga keamanan data. Selanjutnya, audit informasi dan yang dilakukan untuk menilai aktivitas, efisiensi, dan keamanan dari sistem informasi sebuah organisasi. Proses ini berpikir sistem informasi tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memenuhi persyaratan regulasi dan juga kebijakan internal yang ada. Tujuan audit informasi secara lebih jauh adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menganalisis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Oleh karena itu, tujuan utamanya itu adalah untuk menilai seberapa efektif dan efisien sistem tersebut dalam mendukung operasi bisnis serta bagaimana keamanan data dan informasi akan dijaga. Nah, tujuan audit sistem informasi adalah ancaman akurat untuk mendukung pengambilan itu adalah kepatuhan organisasi terhadap dan juga kebijakan internal untuk melakukan yang ketiga maksudnya baik memastikan bahwa sistem itu mendukung tujuan bisnis optimal. Selanjutnya ada manfaat audit informasi. Nah, selain tujuan, ada juga manfaat dari pelaksanaan audit informasi sendiri, yakni dengan melaksanakan audit informasi, organisasi akan dapat yang pertama, meningkatkan kontrol internal dan manajemen risiko. Yang kedua, ada mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum menjadi serius. Dan yang ketiga, kepentingan terhadap sistem dan proses ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang beresiko menurut formasi. Yang pertama sekali adalah keamanan cyber. Jadi faktor ini mengacu pada ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi termasuk serangan dari malware, phishing, atau peretasan. Ancaman-ancaman ini dapat menyebabkan kebocoran data dan mengganggu operasional organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki langkah-langkah keamanan yang baik untuk melindungi sistem dan data tersebut. Selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Faktor ini membahas resiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan juga standar. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan denda dan merusak reputasi organisasi. Jadi audit itu diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi itu mematuhi seluruh peraturan yang relevan untuk menghindari konsekuensi hukum dan juga finansial.
Selanjutnya adalah kualitas data. Kualitas data itu sendiri merujuk pada integritas dan juga akurasi data yang digunakan dalam sistem informasi. Jadi masalah seperti kesalahan input atau data duplikat dapat mengganggu pengambilan keputusan dan juga proses bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem informasi itu sendiri harus memiliki mekanisme untuk memastikan data yang digunakan adalah akurat dan juga konsisten. Untuk selanjutnya adalah tahapan audit sistem informasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Zihan. Baik, selanjutnya adalah tahapan audit sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap pertama adalah perencanaan di mana auditor menentukan lingkup dan tujuan audit untuk memastikan fokus yang jelas. Proses ini mencakup penetapan area yang akan diaudit, pengorganisasian tim audit dengan keahlian yang sesuai, serta memahami operasi bisnis klien untuk mengetahui sejauh mana sistem informasi mendukung kebutuhan strategis dan operasional organisasi. Auditor juga melakukan kajian terhadap hasil audit sebelumnya untuk mengidentifikasi masalah yang berulang jika ada dan menyusun program audit sebagai panduan dalam pelaksanaan audit. Yang kedua ada pemeriksaan lapangan atau fieldwork. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan informasi langsung dari lapangan melalui berbagai metode. Wawancara dilakukan untuk gambaran penggunaan sistem dari para pemangku kepentingan. Selain itu, kuesioner dan survei digunakan untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna. Auditor juga melakukan observasi langsung terhadap proses dan alur kerja sistem guna memastikan validitas data yang diperoleh. Hasil dari pengumpulan informasi ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Atau semua terkumpul, audit menyusun laporan yang berisi hasil temuan selama proses audit. Laporan ini mencakup analisis mengenai apakah sistem informasi memenuhi kriteria dan standar yang telah ditentukan. Selain itu, auditor memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan berdasarkan hasil temuan. Laporan ini tak hanya menjadi dokumen hasil audit, tetapi juga panduan bagi manajemen untuk membuat keputusan strategis terkait sistem informasi. Dan yang keempat, tindak lanjut atau follow up. Tahapan akhir dari audit adalah tindak lanjut, di mana rekomendasi dari laporan audit disampaikan ke manajemen. Pada tahap ini memberikan kebebasan untuk memutuskan apa rekomendasi tersebut akan diterapkan secara penuh, sebagian atau hanya dijadikan acuan untuk perbaikan di masa mendatang. Tindak lanjut ini bertujuan memastikan bahwa hasil audit memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja sistem informasi dalam organisasi. Selanjutnya ada COVID 2019. COVID atau Control Objective for Information and Relay Technology adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen informasi serta teknologi IT yang komprehensif. Dikembangkan oleh ISAKA, COVID 2019 dirancang untuk membantu organisasi memastikan bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis mereka secara efektif, efisien, dan sejalan dengan tata kelola yang baik. COVID 2019 tidak hanya mengatur bagaimana informasi seharusnya dikelola, tetapi juga memastikan bahwa investasi dalam IT memberikan nilai nyata bagi organisasi. Yang berbeda dari pendekatan teknis, COVID fokus pada tata kelola strategis yang mencakup. Yang pertama ada evaluasi kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam tahap ini, COVID membantu organisasi untuk mengevaluasi dan memahami kebutuhan para pemangku kepentingan, termasuk dewan direksi, manajemen, dan pengguna akhir. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menetapkan tujuan yang seimbang dan prioritas yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti resiko, peluang, dan manfaat bisnis. Misalnya, COVID memberikan panduan untuk memastikan bahwa kebutuhan hukum dan peraturan seperti kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola IT. Selanjutnya ada pengarahan strategis. Pengarahan strategis, COVID mendukung organisasi dalam mengatur strategis melalui keputusan tata kelola dan kebijakan yang jelas. Hal ini melibatkan penyusunan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa IT tidak hanya mendukung kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan strategis jangka panjang
Dalam praktiknya, pengarahan strategis mencakup pengelolaan portofolio investasi IT, pengembangan infrastruktur teknologi yang handal, serta teknologi untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. COVID memberikan alat dan panduan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja tata kelola IT. Organisasi dapat mengukur apakah tujuan tata kelola telah tercapai, baik dari segi efisiensi operasional maupun kepatuhan terhadap peraturan. Dalam proses ini, COVID juga membantu mengidentifikasi potensi masalah seperti penyimpanan dari target atau kegagalan memenuhi standar keamanan informasi, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan. COVID dengan tegas membedakan antara tata kelola atau governance dan manajemen, karena keduanya memiliki fungsi, tanggung jawab, dan sasaran yang berbeda, meskipun saling terkait dalam mencapai tujuan organisasi. Tata kelola atau governance adalah didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas strategis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Dewan Direksi atau Komite Tata Kelola. Fokus utama tata kelola adalah memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari para pemangku kepentingan dievaluasi, penetapan tujuan organisasi yang seimbang dan disepakati. Tata kelola juga bertanggung jawab memberikan arahan strategi melalui prioritas dan pengambilan keputusan yang tepat, serta memantau kerja untuk memastikan sesuai dengan ekspektasi. Kelola bertujuan untuk yang pertama, jamin kebutuhan pemangku kepentingan terpenuhi. Tata kelola bertugas menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti pemegang saham, manajemen, pelanggan, dan regulator. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Proses tata kelola menetapkan visi, misi, dan kebijakan yang akan menjadi panduan bagi aktivitas operasional organisasi. Dan yang ketiga, memastikan kepatuhan dan kinerja. Tata kelola memantau apakah aktivitas organisasi sejalan dengan hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Dalam COVID, domain tata kelola tercermin dalam Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM yang mencakup pengaturan kerangka kerja tata kelola, pengoptimalan manfaat, pengelolaan risiko, pengelolaan sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi domain ini dan memastikan bahwa organisasi sesuai dengan arah strategis yang diterapkan. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen adalah aktivitas operasional yang dirancang untuk melaksanakan strategi dan keputusan yang telah ditetapkan oleh tata kelola. Dalam konteks COVID, manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas sehari-hari sesuai dengan arahan strategis yang diberikan oleh tata kelola. Manajemen berfokus pada yang pertama, implementasi yang efisien, mengelola sumber daya dan proses agar dapat mendukung pencapaian tujuan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, pencapaian target operasional, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan oleh tata kelola diterjemahkan menjadi hasil nyata. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko operasional, mendeteksi dan mengelola risiko yang dapat menghambat aktivitas harian organisasi. Selanjutnya ada interaksi tata kelola dan manajemen. COVID menunjukkan bahwa tata kelola dan manajemen saling melengkapi. Tata kelola memberikan arahan strategis dan menetapkan tujuan yang harus dicapai, sementara manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan tersebut secara operasional. Misalnya, Dewan Direksi menetapkan kebijakan untuk mengelola resiko keamanan informasi, sedangkan tim manajemen merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah teknis dan prosedural untuk melindungi data organisasi. Dengan membedakan peran dan tanggung jawab ini, COVID memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan strategis, mengelola resiko, dan memaksimalkan nilai dari investasi IT. Hal ini memberikan kejelasan, struktur, dan meningkatkan akuntabilitas di semua tingkat organisasi. Selanjutnya ada komponen sistem tata kelola COVID 2019. Yang pertama ada proses, praktik terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengelola resiko atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada struktur organisasi,
entitas yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan seperti Dewan Tata Kelola, tim manajemen, dan komite terkait. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Panduan praktis untuk memastikan tindakan yang konsisten dan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, informasi. Data dan alur diinformasikan yang diperlukan untuk mendukung tata kelola yang efektif, mencakup masukan dan keluaran dari setiap proses. Yang kelima, budaya, etika, dan perilaku. Nilai-nilai yang mendukung tata kelola termasuk integritas, transparansi, dan tanggung jawab individu maupun organisasi. Yang keenam, keterampilan dan kompetensi. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan strategis untuk mendukung tata kelola. Yang ketujuh, layanan infrastruktur dan aplikasi. Teknologi yang mendukung pelaksanaan tata kelola dan operasi. Ada domain utama dalam COVID 2019. Yang pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM, fokus pada evaluasi strategi, memberikan arahan, dan memantau kinerja tata kelola IT. Domain ini memastikan bahwa tata kelola berjalan sesuai dengan strategi organisasi, mengoptimalkan manfaat, mengelola resiko, dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, Aligned, Plan, and Organize atau APO, pengelola strategi dan perencanaan IT untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan bisnis. Domain ini mencakup pengelolaan inovasi, portofolio, hubungan dengan vendor, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement atau BAI, menangani definisi kebutuhan, akuisisi, dan implementasi solusi IT yang mendukung proses bisnis. Contohnya adalah pengelolaan proyek, perubahan, dan aset IT. Selanjutnya ada Deliver Service and Support atau DSS, berfokus pada pengoperasian layanan IT dan dukungan untuk kegiatan operasional termasuk manajemen insiden, kontinuitas bisnis, dan keamanan informasi. Yang kelima ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA, memantau kinerja IT untuk memastikan kesesuaiannya dengan target internal dan eksternal, serta melakukan evaluasi terhadap kontrol dan efektivitas tata kelola. Selanjutnya ada manfaat implementasi COVID 2019. COVID 2019 dirancang untuk memberikan nilai yang signifikan bagi organisasi dengan memastikan bahwa tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi IT berjalan secara optimal. Kerangka kerja ini membantu organisasi menghadapi tantangan operasional dan strategis yang terkait dengan IT melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berbasis praktek terbaik. Berikut adalah manfaat utama implementasi COVID 2019. Yang pertama ada peningkatan kepatuhan. COVID 2019 membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data, Standar Keamanan Informasi misalnya ISO 27001, serta regulasi industri tertentu. Rangka ini menyediakan panduan untuk yang pertama, mengidentifikasi persyaratan eksternal dan internal yang harus dipenuhi, yang kedua memastikan bahwa proses dan kebijakan organisasi selaras dengan peraturan hukum, dan yang ketiga memantau kepatuhan secara berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi seperti audit internal dan eksternal. Dengan memastikan kepatuhan yang ketat, organisasi dapat mengurangi resiko terkait sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi akibat ketidakpatuhan. Yang kedua, pengelolaan resiko yang efektif. Salah satu tujuan utama COVID 2019 adalah membantu organisasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang terkait dengan IT. Rangka ini memberikan alat dan proses untuk yang pertama, mengidentifikasi potensi ancaman seperti resiko keamanan cyber, kehilangan data, atau kegagalan sistem. Yang kedua, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko untuk melakukan prioritas mitigasi. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi mitigasi yang proaktif, termasuk kontrol keamanan dan perencanaan kontinuitas bisnis. Manajemen risiko yang baik, organisasi dapat memastikan stabilitas operasional, melindungi aset informasi, dan meminimalkan gangguan yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga, efisiensi operasional. COVID 2019 mendorong efisiensi operasional dengan membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya IT.
Rangka ini membantu pengelolaan aset teknologi, tenaga kerja, dan anggaran untuk memastikan bahwa yang pertama, sumber daya digunakan secara maksimal tanpa pemborosan. Yang kedua, sistem IT dirancang untuk mendukung proses bisnis dengan cepat dan efektif. Dan yang ketiga, proses teknologi berjalan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi operasional juga tercapai melalui implementasi proses yang terorganisir, pemantauan yang konsisten, dan pelaporan kinerja untuk mendukung keputusan berbasis data. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. COVID 2019 menyediakan struktur yang jelas, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Rangka ini mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk berbagai entitas seperti Dewan Direksi yang bertanggung jawab atas pengawasan arahan strategis, manajemen aktif yang mengimplementasikan kebijakan dan menjalankan operasional harian, dan tim IT yang mengelola sistem, infrastruktur, dan aplikasi yang mendukung proses bisnis. Dengan adanya kejelasan ini, organisasi dapat meningkatkan transparansi dalam aliran informasi, memastikan akuntabilitas di semua tingkat, sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif. Peningkatan nilai bisnis. Implementasi COVID 2019 memastikan bahwa investasi dalam IT memberikan manfaat dan mendukung inovasi bisnis. Angka ini membantu organisasi mengidentifikasi area yang dapat untuk menciptakan nilai tambah seperti meningkatkan pengalaman pelanggan atau mengotomatisasi manual. Dan yang kedua, mengoptimalkan portofolio investasi IT untuk memaksimalkan pengembalian modal atau ROI. Dan yang ketiga, mendukung transformasi digital dengan memastikan bahwa sistem teknologi selaras dengan tujuan strategis organisasi. Peningkatan nilai bisnis juga terjadi peningkatan kualitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, sehingga organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptasi. COVID 2019 dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Rangka ini mendukung berbasis jenis model bisnis, termasuk yang berbasis digital, dan dapat diintegrasikan dengan standar lain seperti ITEIL, ISO 20000, atau NIST. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengadopsi praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan mereka, mengembangkan solusi tata kelola yang spesifik berdasarkan faktor desain organisasi seperti ukuran, strategi, dan kompleksitas teknologi. Selanjutnya ada audit SI menurut COVID 2019. COVID 2019 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI di perusahaan. Dalam konteks audit SI, COVID 2019 berfokus pada penilaian kepatuhan terhadap tata kelola dan pengelolaan TI. Rangka ini dibagi menjadi 5 domain utama, yaitu IDM, APO, BAI, dan DSS, dan MEA. Yang pertama, tujuan audit SI menurut COVID 2019. Audit SI dalam kerangka COVID 2019 bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan TI memenuhi standar tata, mematuhi regulasi, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Misalnya, audit yang berfokus pada tujuan M01 akan apakah sistem tata kelola TI perusahaan sudah sesuai dengan standar dan memberikan arahan yang tepat kepada manajemen. Sementara itu, audit di domain MEA menilai seberapa efektif organisasi dalam mengelola resiko dan mematuhi peraturan eksternal serta standar internasional perusahaan. Yang kedua, proses-proses yang terlibat. Setiap tujuan tata kelola atau manajemen di COVID 2019 memiliki serangkaian proses yang harus diikuti. Misalnya pada IDM 01, proses ini mencakup evaluasi, pengaturan, dan pemantauan sistem tata kelola. Proses ini melibatkan pemetaan kebutuhan pemangku kepentingan, serta penetapan sistem komunikasi dan pelaporan yang efektif antara komite eksekutif dan dewan. Ketiga, komponen utama dalam audit SI menurut COVID 2019.
Dalam COVID 2019 ada beberapa komponen utama yang dinilai dalam audit SI, yaitu struktur organisasi, aliran informasi, keterampilan dan kompetensi, kebijakan dan prosedur, budaya, etika, serta infrastruktur dan aplikasi. Sebagai contoh, komponen struktur organisasi mencakup pemetaan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa peran-peran kunci dalam tata kelola TI sudah jelas dan dijalankan oleh individu yang kompeten. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fadlan Yahya. Selanjutnya kita akan bahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kami bahas kali ini adalah audit layanan tata kelola informasi rumah sakit Sain Carolus menggunakan COVID 2019. Latar belakang dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Saint Carolus telah menerapkan penggunaan teknologi informasi berbentuk SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Visi Rumah Sakit Saint Carolus adalah menjadi mitra kesehatan keluarga terpercaya, memberikan layanan medis keperawatan internasional, didukung teknologi medis digital tepat guna sebelum tahun 2025. Pengelolaan data informasi yang lebih baik dapat membantu perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang bekerja dalam bidangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah audit layanan sekolah pada sistem informasi rumah sakit Saint Carolus ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kapabilitas SIRS dari rumah sakit, dimulai dari SIS-nya sampai yang diharapkan itu untuk B, serta rekomendasi yang dapat diberikan agar perusahaan dapat mencapai tata kelola TI perusahaan yang lebih baik. Next. Kita akan bahas metodologi penelitian ini. Yang pertama dimulai dari identifikasi masalah. Hasil dari identifikasi masalah diketahui bahwa audit sistem informasi belum pernah dilakukan pada tata kelola TI, serta tata kelola SIRS yang digunakan saat ini dianggap kurang baku oleh Kepala Biro SIRS. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari jurnal penelitian terkait yang telah dilakukan dan buku yang terkait. Next. Yang ketiga, menentukan objektif proses COVID 2019. Pada tahapan ini, dilakukan pemetaan visi dan misi dari Rumah Sakit Saint Carolus yang diperoleh dari berdasarkan goals cascade COVID 2019. Pemetaan dilakukan dengan cara menentukan tujuan perusahaan atau enterprise goal berdasarkan visi dan misi perusahaan. Kemudian, memilih tujuan penyelarasan atau alignment goals berdasarkan tabel mapping. Dari tabel mapping, dapat dilakukan perhitungan probabilitas kemunculan proses tersebut dengan rumus yang tampak seperti pada layar. Oke, next. Yang keempat ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini dilakukan dengan tiga cara. Pertama ada observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses berjalan pada rumah sakit Saint Carolus. Yang kedua ada wawancara, yaitu melaksanakan wawancara dengan pihak pembimbing dari rumah sakit yang sebelumnya berposisi manajer biro SIRS untuk mendapatkan gambaran utama perusahaan. Yang terakhir ada kuesioner survei, itu menyebarkan kuesioner berbasis Google Form pada 48 responden berupa kepala bagian dan pengguna SIRS pada Rumah Sakit Saint Carolus. Kuesioner dibuat dengan skala pengukuran Gottman sebagai tingkatan atau bobot dengan pilihan jawaban yang berupa pilihan biner yaitu ya atau tidak. Yang kelima ada analisis data. Dalam analisis data, aktivitas kuesioner dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan aktivitas yang dievaluasi melalui penilaian rating proses aktivitas. Seperti yang dapat dilihat di layar ada tabel rating prosesnya. Di tabel ini dijelaskan, jika suatu aktivitas mencapai tingkat fully active, maka dilakukan penilaian terhadap tingkat berikutnya untuk menentukan kapabilitas aktivitas perusahaan. Namun, jika suatu aktivitas mencapai tingkat largely achieved, maka penilaian tidak akan dilakukan pada tingkat berikutnya dan aktivitas ditetapkan pada tingkat tersebut. Nah, untuk mencari tahu kapabilitas yang ada pada SIRS dapat digunakan rumus yang ada pada layar. Okay, next. Nah, masih dalam analisis data, kemudian dilanjutkan dengan analisis gap atau kesenjangan untuk menentukan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Saint Carolus agar tata kelola TI mencapai capability level yang diharapkan.
Analisis gap dapat dilakukan dengan menyelisihkan tingkat diharapkan, yaitu TUPI, dengan tingkat saat ini, yaitu SIS. Next. Keenam, ada rekomendasi, yaitu penyusunan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola TI Rumah Sakit Said Korolus yang didasarkan pada hasil analisis kesenjangan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu Rumah Sakit Said Korolus untuk meningkatkan tata kelola TI sehingga mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Next. Lalu ada COVID. Dalam pelaksanaan audit sistem informasi Rumah Sakit Said Korolus menggunakan framework COVID 2019. COVID merupakan kerangka kerja tak kelola dan manajemen TI yang ditujukan pada perusahaan keseluruhan. Kerangka kerja COVID menggambarkan perbedaan jelas antara tata kelola dan manajemen. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada hasil pemetaan visi dan misi rumah sakit Synchronous untuk menentukan goals cascade perusahaan, yaitu tujuan perusahaan, tujuan penyelarasan, dan domain yang akan dianalisa. Jadi pada tabel yang terdapat pertama ini ada nomor 1 dan 2. Isi pernyataannya itu ada visi dan misi dari Rumah Sakit Synchronous yang didefinisikan menjadi EG01, EG06, EG01, dan EG05. Lalu di sini di bawahnya terdapat pemetaan alignment goals dari yang sudah dijabarkan tadi. Referensinya ada EG01 sesuai yang sudah dijelaskan di atasnya. Lalu frekuensinya ada 2 karena disebutkan 2 kali EG01-nya. Lalu ada EG05 dan EG06. Dan keterangannya yaitu ada EG01 portfolio produk dan layanan kompetitif yang mencakup AG05, AG08, AG06, dan AG09. AG09 dan AG13. Lalu EG05 frekuensinya 1, keterangannya budaya layanan berorientasi pelanggan, AG-nya AG08, lalu EG06 keterangannya kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis, dan pemetaannya kepada AG07. Lalu di sini ada pemetaan prosesnya, referensinya yang sudah kita sebutkan tadi ada AG05, AG06, AG07, AG08, AG09, dan AG13. Frekuensinya ada AG05 ada 2, AG06 ada 2, AG07 ada 1, AG08 ada 3, AG09 ada 2, dan AG13 ada 2. AG05 keterangannya ada pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, domainnya bisa dilihat di situ. Lalu AG06 keterangannya kelincahan untuk mengubah persyaratan bisnis menjadi solusi operasional. AG07 keterangannya keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi dan privacy, mencakup beberapa domainnya. Lalu AG08 mengaktifkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi, mencakup 4 domain tersebut. Lalu AG09 pengiriman program tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas, mencakup 8 domain. Lalu yang terakhir ada AG13 pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis, mencakup 4 domain. Lalu di sini ada probabilitas proses TI, di mana tadi domain-domain yang sudah kita masukkan tadi. Di sini dijelaskan ada probabilitasnya. Nilai dan keterangannya di sini adalah nilai tertinggi dari hasil probabilitas proses TI yaitu 3. Bisa dilihat dari nilai probabilitas di sini. Ini cara menghitungnya dengan cara P dibagi dengan COVID. Jadi misalkan 2 dibagi 1 jadi hasilnya 2, atau 1 dibagi 2 hasilnya 0,50. Jadi hasil probabilitas proses TI yaitu 3, sedangkan nilai terendah yaitu 0. Maka dalam menghitung range untuk menentukan tingkat low, medium, dan high sebagai berikut. Ya, bisa dilihat ini rumusnya range P tertinggi dikurang P terendah per 3. Tadi sudah disebutkan P tertingginya 3 dan P terendahnya 0. Jadi hasilnya 1. Lalu kategori range untuk penentuan tingkat low, medium, dan high berupa low 0 hingga 1, medium 1,01 sampai 2, high 2,01 sampai 3. Lalu di sini ada penjelasannya lagi. Yang high itu ada beberapa domain. Yang pertama ini
mencakup 3 domain. Yang pertama ini ada APO 02, lalu APO 03, dan juga DSS 06. Karena nilainya ada di atas 2,01 sampai 3. Berdasarkan tingkat kepentingan, ditemukan 3 domain yang akan digunakan dalam evaluasi yang berupa APO 02 Manage Strategi, APO 03 Manage Enterprise Architecture, dan DSS 06 Manage Business Process Control. Dari hasil kuesioner Google Forms yang diisi oleh 48 responden akan dilakukan pengolahan menggunakan rumus perhitungan tingkat kapabilitas yang ditentukan. Di sini kita akan membahas APO 02 terlebih dahulu yang mana manage strategi. APO 02 ini terdapat subprosesnya ada 3, lalu subproses 1 terdapat 4 pertanyaan, subproses 2 terdapat 1, lalu subproses 3-nya ada 2 pertanyaan. Jadi di sini jawabannya keseluruhan jumlahnya ada 259, sedangkan no-nya ada 77. Jadi kita bisa dapatkan nilai presentasenya dengan 259 dibagi 336. Hasilnya itu 77,008%. Dikarenakan pengukuran mencapai 77,08% atau largely achieved yang sudah kita sebutkan tadi di metodologi penelitian, maka tidak dilanjutkan ke pengukuran level 3 dan disimpulkan APO 02 mencapai level 2. Lalu selanjutnya ada APO 03 Manage Enterprise Architecture. Hasil pengujian capability level 2 APO 03 adalah bobot yang didapat yaitu 305 untuk jawaban ya. Lalu kita bisa dapat presentase tersebut dengan 305 dibagi 384, hasilnya 79,43% dan termasuk largely achieved, maka tidak dilanjutkan ke pengukuran level 3 dan disimpulkan bahwa APO 03 mencapai level 2. Lalu selanjutnya ada DSS 06. Di sini DSS 06 mendapatkan bobot jawaban ya senilai 591 dan kita bisa mendapatkan presentasinya dengan membagi 591 dibagi 672 yang mana hasilnya 87,95% yang termasuk fully achieve, maka dilanjutkan ke pengukuran level 3. Lalu di sini ada hasil pengujian capability level 3 di mana bobot jawabannya ada 489. Lalu kita bisa mendapatkan persentasenya dengan 489 dibagi 720 yang hasilnya 67,92% yang dikategorikan menjadi largely achieved. Maka tidak dilanjutkan ke pengukuran level 4 dan disimpulkan bahwa APO 03 mencapai level 3. Lalu di sini ada analisis kesenjangan atau gap. Di sini kita bisa dilakukan dengan membandingkan capability level yang diinginkan atau to be dengan capability level yang ada saat ini atau as is untuk mengidentifikasi proses yang memiliki kesenjangan serta memudahkan perbaikan dalam tata kelola teknologi informasi. Di sini APO 02 as is-nya itu 2, sedangkan to be-nya itu 3, jadi gapnya masih ada 1 level. Lalu APO 03 as is-nya tetap 2, to be-nya itu 3, masih ada gap juga 1. Sedangkan di SS06 yaitu SIS-nya sudah 3 dan to be-nya juga sudah 3, jadi tidak ada gap-nya. Jadi rata-rata gap-nya 0,67 dan di sini ada grafik analisis untuk gap-nya. Berdasarkan hasil analisis gap di atas, Rumah Sakit St. Carolus untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya teknologi informasi, maka harus meningkatkan proses tata kelola teknologi informasi sehingga visi dan misi perusahaan dapat dicapai dengan sesuai tujuan bisnis dengan TI yang selaras. Rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi APO 02 memiliki capability level 2 largely achieved dan yang diharapkan berupa level 3. Memiliki gap 1 level, aktivitas yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan analisis eksternal untuk mengidentifikasi perubahan dalam industri dan lingkungan global yang dapat mempengaruhi operasi bisnis saat ini. Lalu yang kedua ada mengevaluasi kematangan digital dalam berbagai dimensi, misalnya kemampuan kepemimpinan untuk memanfaatkan teknologi, tingkat resiko teknologi yang diterima, pendekatan inovasi, dan lain-lainnya. Lalu ada yang ketiga ada merinci layanan dan produk TI.
serta menentukan kemampuan metodologi dan pendekatan organisasional TI yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan kontribusi TI terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat ada menggambarkan perubahan tingkat tinggi pada RSC serta mempertimbangkan implikasi tingkat tinggi seluruh kesenjangan. Yang kelima ada mengembangkan inisiatif untuk menutup kesenjangan serta mengelola ketergantungan, tumpang tindih, sinergi, dan dampak antara proyek dengan prioritas yang tepat. Lalu yang keenam ada memperbaharui rencana komunikasi yang berjalan untuk lebih mencakup pesan yang diperlukan, target audiens, mekanisme atau saluran komunikasi dan jadwal. Lalu berdasarkan hasil evaluasi APO 03 yang levelnya masih level 2 atau largely achieved dan yang diharapkan menjadi level 3 memiliki gap satu level, rekomendasinya adalah menetapkan ruang lingkup arsitektur perusahaan saat ini dan target, serta mengidentifikasi item yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup. Lalu yang kedua adalah memperbarui visi arsitektur dengan mempertimbangkan tujuan, pendorong strategis, dan lain-lain. Yang ketiga ada melakukan penguraian prinsip arsitektur, identifikasi risiko perubahan, evaluasi tingkat risiko awal, dan pengembangan strategi mitigasi. Yang keempat ada mengevaluasi peluang dan solusi potensial untuk menjawab kebutuhan bisnis dan mencapai target. Yang kelima ada mendefinisikan kegiatan, sumber daya, garis waktu, dan hasil yang diperlukan untuk memastikan kesuksesan implementasi arsitektur. Yang keenam ada menawarkan layanan terkait arsitektur untuk mendukung RSSC dalam berbagai aspek arsitektur perusahaan. Lalu ada DSS 06 yang sudah mencapai level 3 dan yang diharapkan level 3 walaupun gap berupa 0 tapi belum berjalan sepenuhnya. Jadi proses dapat membutuhkan aktivitas yang direkomendasikan sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada berkolaborasi dengan stakeholder, lalu meningkatkan sistem pemrosesan informasi, membangun dan memelihara SOP, lalu meningkatkan penangkapan informasi, dan menerapkan klasifikasi data. Baik, lalu ada kesimpulan. Hasil capability level tata kelola sistem informasi rumah sakit Senkorolus menunjukkan bahwa objektif APO 02 dan APO 03 mencapai level 2 largely achieved. Implementasi proses telah mencapai tujuannya serta ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan secara tepat, namun belum sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan objektif DSS 06 telah mencapai level 3 largely achieved. Implementasi proses sudah menggunakan proses terdefinisi untuk mencapai hasil, walaupun beberapa proses dalam tingkat ini ditemukan belum berjalan dengan sepenuhnya. Dengan demikian, ketiga domain ini memerlukan perbaikan berdasarkan gap yang ditemukan untuk mencapai level 3 fully achieved. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.